Warung Az-Zahra, jual sembako, es krim, jajanan anak-anak, dan lain-lain. Semoga kalian yang menonton channel ini selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi rizki melimpah, barokah manfaat. Amin ya Rabbal Alamin.
setiap semester ada ujiannya. Setiap apa yang kita pelajari, kita jalankan, kita diuji. Itu yang namanya perjalanan iman. Sampai kita nanti kita paling tinggi, kita diuji, tetap la ilaha illallah, lulus. Nah itu gambarannya gitu. Jaminannya tersolkan. Ya ini kalau kita bicara iman. Ya. Kalau mau bicara masih senang-senang di dunia, masih takut ini itu, ya monggo. Tidak bisa, tidak ada paksaan. Tapi yang namanya orang beriman, dia belajar melakukan ibaratnya step by step. Gak perlu hari ini terus ada besok jadi imam di masjid, nggak boleh malah. Pelan-pelan. Yang laki-laki juga pelan-pelan. Udah ada waktunya baru sunat, belajar sholat pelan-pelan. Nanti kita kirim guru ke rumah untuk ngajarin sholat. Sampai begitu. Masuk Islam pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi coba boleh, tapi pelan-pelan. Maksudnya gini, kan kita sambil belajar. Apa sih maksudnya pakai kerudung? Gitu kan. Kenapa sih perempuan harus pakai kerudung? Belajar pelan-pelan. Tujuannya apa? Seperti contoh, ada dua permen. Yang satu ada bungkusnya, yang satu ada bungkusnya. Dua-duanya jatuh ke tangan. Kira-kira mana yang lebih enak? Ayam geprek cemimah. Ayam geprek istimewa, sensasi pedas yang menggoda. Nikmati lezatnya ayam goreng crispy yang dipadukan dengan sambal pedas menggugah selera. Bersiaplah untuk merasakan sensasi pedas yang sempurna di setiap gigitan. Dilengkapi dengan nasi hangat, pasti memuaskan. Ayam geprek istimewa. Pedasnya bikin ketagihan. Porsi besar, harga terjangkau. Datang dan rasakan langsung kelezatannya di Ayam Geprek Cemimah. Lokasi di Az-Zahra Komputer. Buka setiap hari. Jam buka 09.00 sampai 22,30. Harga per porsi Rp15.000, plus nasi Rp20.000. Harga tahu Rp2.000, tempe Rp2.000. Datang langsung ke lokasi Jalan Pesantren 1, RT 001 003, Pabuaran, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Telepon WA 08 9653 753702. Az-Zahra Komputer menerima perbaikan komputer, servis, install, upgrade, dan jual komputer bekas berkualitas. Orang yang baru masuk Islam itu seperti orang yang dikasih grace period, yang tidak dihisap. Kira-kira gitu. Jangan terlalu takut dengan apa yang belum tentu terjadi. Kita ada yayasan, kita bantu orang-orang yang baru masuk Islam, sampai ke bantuan hukum pun kita sediain. Misalnya ada bikin coret, acara gratis, sunat gratis, belajar Iqra gratis, semua. Pokoknya dia nggak bisa. Ya, oleh hakim bisa. Gampang, tinggal tahu aja, disediain oleh hakim. Islam itu agama yang dimudahkan, bukan agama yang gampangan ya, tapi agama yang memudahkan orang menjalankan. Contoh misalnya di suatu tempat gak ada air, gimana caranya? Gak bisa wudhu, bisa dengan tayamum, wudhu debu. Orang yang sedang safar perjalanan, sholatnya juga dimudahkan. Yang zuhur dan asar sama-sama 4 rakaat bisa digabung dan dipendekkan. Zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat. Itu namanya dijamak qashar. Kalau seorang ulama jauh lebih tahu daripada kita, jauh lebih tahu. Kenapa kita diperintah sholat? Karena sholat itu berguna buat kita. Berguna buat apanya? Berguna buat tubuh kita, juga berguna buat otak kita. Yang tahu siapa? Yang ciptain kita. Puasa berguna.
kita bayar suruh puasa. Ini kan yang pemerintah mau kita puasa, kita nggak bayar. Lebih tahu mana dokter sama nyiptain manusia gitu. Itu. Tolong dibedain ajaran Islam dan Muslim. Muslim nggak ada yang sempurna, kecuali Nabi Muhammad SAW. Iya, daftar dulu. Iya, belajarnya pelan-pelan. Iya. Yuk, kamu saya pinjam. Oh, udah. KTP-nya mau? SIM? Fotonya aja kamu. Nah, ini untuk keperluan syahadat, ya. Ya, ini hanya untuk keperluan syahadat dulu. Kita sangat-sangat menghimbau ketika bersyahadat perempuan berkerudung. Berkerudung doang gitu ya. Bukan pakai gamis pakai apa. Mau coba dulu nggak? Belum dicoba. Ya, ini soalnya gini. Ini. Di Islam, seluruh anggota tubuh wanita itu aurat. Tahu aurat tahu ya? Bulu-bulu di tubuh manusia itu juga aurat. Seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan tangan. Tapi kalau nggak mau, belum mau pakai kerudung nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa, bisa. Ayam geprek Ceumima. Nikmati sensasi pedasnya ayam geprek terlezat. Rasakan kelezatan yang membuat ketagihan. Ayam geprek, kami hadir dengan daging ayam empuk yang dilumuri dengan sambal super pedas, yang bisa disesuaikan dengan selera kamu. Tak hanya pedas, tapi juga gurih dan renyah di setiap gigitan. Kenapa ayam geprek kami beda? Ayam crispy yang super renyah di luar, empuk di dalam. Sambal geprek yang pedasnya bikin nagih, cocok untuk pecinta pedas sejati. Bisa dipilih dengan level pedas sesuai selera. Dari yang mild hingga yang super pedas. Harga per porsi Rp15.000. Plus nasi Rp20.000. Harga tahu Rp2.000. Tempe Rp2.000. Tunggu apa lagi? Segera datang ke Ayam Geprek Ceumima di Az-Zahra Computer. Nggak apa-apa, maksud saya bertanya begini. Kalaupun sampai nanti orang tua berkenan, Angel boleh membantah, tapi harus dengan cara yang paling baik. Ya, nanti Angel setelah bersadar juga harus bisa membuktikan kepada orang tua bahwa Angel merasa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu yang penting. Oke. Yang ketiga, di dalam Islam Blas, oi, aku blas. yaitu Jam habis enak hiji. filter habis aja. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, kita mampu. Apakah Angel berjanji untuk melakukan cara-cara yang baik? Isu. Alhamdulillah. Baik. Jadi kalau gitu, tidak ada yang bisa menghalangi Angel untuk mengucapkan perkataan ya. Sudah pernah mendengar 2 kalimat saja? Pernah ya. Oke, kalau begitu kalau ikuti 2 kalimat nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Oke. Angel tangan kanannya begini. Sini adalah bukti tauhid. Tauhid itu mengesahkan Tuhan dan tidak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam santun teman-teman, sahabat-sahabat Donditan Channel. Ya, kali ini kita bersama guru kita ya, yang ilmunya sudah tidak diragukan lagi, info validnya ya. Jadi sahabat-sahabat, kita mempunyai segmen baru di channel YouTube ini ya, yaitu Donditan Reaction. Mari kita sapa guru besar kita. Ayam geprek Cumima. Nikmati sensasi pedasnya ayam geprek terlezat. Rasakan kelezatan yang membuat ketagihan. Ayam geprek, kami hadir dengan daging ayam empuk yang dilumuri dengan sambal super pedas, yang bisa disesuaikan dengan selera kamu. Tak hanya pedas, tapi juga gurih dan renyah di setiap gigitan. Kenapa ayam geprek kami beda? Ayam crispy yang super renyah di luar, empuk di dalam. Sambal geprek yang pedasnya bikin nagih, cocok untuk pecinta pedas sejati. Bisa dipilih dengan level pedas sesuai selera. Dari yang mild hingga yang super pedas. Harga per porsi Rp15.000. Plus nasi Rp20.000. Harga tahu Rp2.000. Tempe Rp2.000. Tunggu apa lagi? Segera datang ke Ayam Geprek Ceumima di Az-Zahra Computer. Kita akan undang beberapa pembalap yang ada di Studio Gula Balap Jakarta. Nanti kita ajak ngobrol. Wah, alhamdulillah. Insya Allah ya, makasih banyak ya masukannya bagus. Terus next, sama ini, nanti kita undangnya, tempatnya nanti kita akan adakan di MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya. Ya. Jadi kita sudah menandatangani MOU, ya, Memorandum of Understanding dengan Masjid Raya Bintaro Jaya, yang mana kita nanti akan kolaborasi apa saja kegiatan yang berkaitan dengan mualaf nanti kita bisa adakan di MRBJ. Tempat sudah disediakan ya. Jadi tempatnya bagus banget di MRBJ. Pengurus-pengurusnya juga sangat concern dengan mualaf-mualaf. Jadi nanti kalau kita ada kegiatan tentang mualaf, nanti mereka bersedia bantu kita dengan tempat. Ya, nantiin aja ya. Oke, yang kedua nih dari Jaya Negara 1998. Dengan banyaknya pendeta cerdas berakal sehat yang Islam dengan argumentasi yang jelas, coba berpikir menemukan orang Kristen tidak paham tentang agama. Apa? Apa yang boleh tanggapin? Ini nggak ada pertanyaannya. Oh. Ya bagus, alhamdulillah itu namanya pendeta yang masuk Islam itu berarti menggunakan akal sehat yang sudah diberikan Allah SWT. Itu aja. Ya. Jadi memang kalau yang orang Kristen itu rata-rata kalau baca Bible, saya gambarinnya kasih analoginya begini. Orang Kristen baca Bible itu terlalu dekat. Ya, terlalu dekat begini. Jadi karena terlalu dekat kan dia nggak ngeliat apa-apa. Iya. Yang dilihat dia cuma yang depan mata dia aja. Coba kalau dia melihat agak jauh, dilihat belakangnya, sampulnya, siapa penerbit dan segala macam. Maksudnya gini, ketika kita mempelajari sebuah kitab, kita juga harus tahu ini kitab ditulis oleh siapa, ditulis di mana, kapan ditulis, konteksnya apa. Nah, konteks itu penting. Ketika kita membaca sesuatu, kita harus tahu konteksnya apa. Orang Kristen kalau membaca Bible-nya, terus selamanya dia akan jadi orang Kristen. Tapi kalau dia membaca, dia tahu konteksnya, tahu ini bagiannya apa saja, mungkin yang bisa dibelah gitu. Oh, ini ternyata punya siapa, oh ini siapa yang nulis, siapa ditulis, di mana ditulis dan sebagainya, lagi ngomongin apa, ini dari mana tulisannya. Itu biasanya dia akan bisa lebih tahu Bible itu secara luar dalam. Gak cuma dalamnya aja, kalau dalamnya ya bacanya begini, tapi kalau dia agak begini, Berarti sebelum kita yakin itu perlu juga gitu ya. Step global. Itu yang saya perlu ketahui. iya, kita harus tahu global konteksnya. Kan udah sering nih saya jelasin, Bible itu kalau kita bagi dua, isinya perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama punya siapa, kapan nyusun, kapan disusun, di mana disusun, terus perjanjian baru kapan disusun, dan sama seperti itu. Terus ketika kita begini, ini ternyata sebenarnya bukan punya Kristen yang banyak lama nih, tapi
nulis ini banyak mengutip dari perjanjian lama. Terus di perjanjian lama, perjanjian apa terjemahannya juga sudah diresensi. Kalau sudah diresensi, artinya terjemahannya sudah nggak murni, nggak mewakili lagi maksud dan tujuan si penulis. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau orang pendeta-pendeta yang menggunakan akal sehatnya dengan cara seperti itu, artinya mereka bacanya berdasarkan konteks, berdasarkan sejarah, ya insya Allah mereka akan menjemput hidayah. Ya, gitu. Ya. Terus next. Apa nih? Ini dari Assalamualaikum, salam satidah, kadang selalu hadir kok, marhabannya Ramadan, semoga Kodong sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buat para pemirsa dimanapun saja berada, tidak saja di Kota Padang, bahkan dari Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, Lampung, Jawa, semuanya, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, sampai Papua yang menonton channel Rentan, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan video-video kita bermanfaat buat para pemirsa. Ya. Insya Allah go internasional ya Pak. Sebenarnya tahun lalu mau ke internasional tapi pending dulu. Asia. Ya. Terus yang lain? Kemudian dari Basrudin Basri 900. Assalamualaikum Kodong, kapan dong debat itu? Debat ini debat. Kapan dong debat lagi? Apakah kita tidak bersedia atau gimana? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi gini, saya sebagai ketua Litbang di Yayasan Pembinaan Maulana Pak Taufik dan juga Yayasan Gerakan Maulana Indonesia, saya kan memang diberi tugas untuk debat akbar dengan para pendeta 2 kali dalam setahun. Untuk yang tahun ini sebenarnya saya sudah menghubungi para pendeta. Pendeta yang saya hubungi itu namanya Pendeta Budi Asali yang pernah debat bersama Pendeta Isra Solo dengan saya di Surabaya tahun lalu. Ya. Tahun lalu, alhamdulillah kan debat yang kita adakan fine-fine saja, tidak ada masalah, tidak ada keributan, tidak ada ancam-ancaman. Jadi kita debatnya dengan sangat akademis, elegan, kita saling menghormati. Nah, debat-debat seperti itu yang kita inginkan. Nah, untuk yang tahun ini sebenarnya saya sudah menghubungi Pendeta Budi Asali lagi. Ini saya bacain aja ya. Iya, Pak. WA-nya ya. Ini supaya pemirsa nanti juga bisa sambil baca nih. Saya menghubungi Pendeta Budi Asali itu tanggal apa nih? Karena saya udah lama nggak ada komunikasi sama Pak Pendeta Budi Asali. Jadi ketika saya mau ngajak Pak Budi, saya WA beliau tanggal 23 Februari. Pak Budi, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya Pak? Kapan kita debat lagi? Habis lebaran bisa apa? Dijawab, aku debat tergantung topik dengan Pak Doni sendiri atau ada orang lain. Tapi tempat di Surabaya ya. Saya langsung jawab, Mika 5 ayat 2 ya Pak. Pak Budi ajak Petra lagi. Saya sendiri juga boleh. Ya Pak,